1931 Masalah 1. Leng Xicheng berdiri di lantai 2. Tidak lama kemudian, pengawal dan sekretaris Cheng keluar. Pintu pun tertutup, dan akhirnya suara mobil pun menghilang. Hanya tersisa dirinya sendiri di seluruh ruangan. Dia membalikkan dan perlahan merapikan pakaiannya. Kemudian, dia menundukkan dan berjongkok di tanah untuk mengambil semua yang baru saja dia buang. Tidak ada yang perlu hilang, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Semua takdir di antara mereka dimulai karena dia. Sekarang, biarkan dia yang menyelesaikannya dengan tangannya sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gu Qingqing tidak kembali sampai malam. Kondisi Ni Zining benar-benar stabil hingga sore hari. Dia keluar dari unit perawatan intensif dan menggantinya dengan yang biasa VIP di kamar pasien. Kondisinya terkendali, dan orang tua keluarga Ni agak tenang. Meskipun Leng Xicheng masih mengganggunya di sini dan ingin memukul orang lain. Tapi Ni Zining lebih langsung, menyetujui bahwa dia jatuh sendiri, dan tidak ada kesepakatan dengan Leng Xicheng. Mana mungkin orang tua Ni percaya, dan tidak mungkin menyerah. Mereka benar-benar memanggil polisi untuk menyelidiki masalah tersebut. Ni Zining masih berjanji bahwa dia jatuh dan dengan tegas menolak untuk mengidentifikasi Leng Xicheng. Zhen Xiaoya mencari kedai kopi untuk memahami masalahnya. Manajer kedai kopi sudah lama bersiap, tidak ada yang memberikan pengawasan kecuali polisi. Orang tua keluarga Ni kembali untuk mengasuh anaknya. Ni Zining masih sama, dan dia tidak punya pilihan selain membiarkan Gu Qingqing kembali. Waktu mulai sore hingga malam. Li Yuyu terus menemani Gu Qingqing sepanjang hari. Dia pulang dan mengantar Li Yuyu pulang. Li Yuyu masih khawatir tentang apa yang harus dilakukan antara dirinya dan Leng Xicheng, tetapi Gu Qingqing sangat tenang. Bagaimana? Ini bukan masalah besar. Tapi aku melihat dia begitu kejam, bagaimana jika ada sesuatu yang terjadi? Kali ini, dia benar-benar terkejut, terutama ketika melihat bagaimana Leng Xicheng memukul Ni Zining hingga rumah sakit. Jika Su Zipei dan sekretaris Cheng tidak menghentikannya, mungkin dia benar-benar akan membunuh Ni Zining. Bisa apa? Aku akan menghajarmu. Gu Qingqing tertawa ringan. Li Yuyu beberapa melihat pengawalnya di ruang tamu, lalu menariknya ke samping dan berbisik. Hari ini aku tiba-tiba menerima telepon dari detektif swasta. Saat itu, dia tidak mengucapkan kata pun dan tidak tahu apa yang harus dilakukan tiba-tiba meneleponku. Aku mencoba menghubungi kembali, dan tidak ada lagi yang memperhatikanku. Aku khawatir, Leng Xicheng tahu bahwa aku mengirim detektif untuk mengawasinya. Petik 2. Wei, Ai tahu, ini juga benar. Gu Qingqing merasa tidak masalah. Bagaimana bisa tidak peduli? Aku yang menemukan orang ini, bukan kau yang menemukan. Dan aku menemukan seseorang untuk sedang menyelidiki perselingkuhannya. Apa yang akan kau lakukan? Jangan khawatir, jika ada sesuatu, aku tidak akan mengungkapkannya. Li Yuyu masih ingin mengatakan sesuatu. Gu Qingqing mengulurkan tangannya dan langsung pergi ke rumah. Ketika ia menunggu di depan pintu, ia melihat lampu di dalam rumah yang gelap dan sunyi. Tidak ada pengawal yang menjaga pintu kamar. Tanpa banyak berpikir, dia langsung membuka sepatunya dan masuk ke ruang tamu. Begitu lampu menyala, Leng Xicheng duduk di ruang tamu sendirian dan menonton dengan tenang. 1932 3 Pertanyaan 2. Leng Xicheng mengawasi, Gu Qingqing juga menatap, dua orang itu saling memandang dengan tenang, tidak ada yang berbicara. Tetapi pengawal di luar berjalan ke pintu, "Nyonya, ada apa?" Ketika Gu Qingqing ingin menjawab, Leng Xicheng berbicara lebih dulu. Kalian bisa kembali hari ini. Petik 2. Mendengar suara itu adalah suara Leng Xicheng, beberapa pengawal saling melirik satu sama lain. Sepertinya mereka sedikit terkejut, tapi mereka tetap keluar. Petik 2. Beberapa orang baru saja berbalik, Leng Xicheng berkata lagi. Petik 2. Beberapa orang mengangguk dan menutup pintu. Leng Xicheng menunggu sampai beberapa orang keluar dari kompleks, kemudian menutup pintu kompleks. Mobil pun melaju dan menjauh, sebelum akhirnya menoleh padanya. Gu Qingqing juga menatapnya, keduanya saling memandang, dan tidak ada yang berbicara. Setelah cukup lama, Gu Qingqing maju ke depan, Leng Xicheng juga berkata pada saat yang sama. Petik 2. Begitu Gu Qingqing berbicara, ia malah mundur dan berpikir untuk menghindarinya. Leng Xicheng segera menangkap ekspresinya saat ini, matanya melirik ke atas dan ke bawah, dan tidak ada ekspresi di wajahnya.
Gu Qingqing mengamatinya selama beberapa waktu dan menyadari bahwa ia tidak bergerak. Ia pun melangkah ke tepi sofa yang lebih jauh darinya. Ada meja teh di tengahnya, dan tas di tangan tidak lepas. Jika ia benar-benar bangkit dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga nanti, ia masih bisa berlari lebih cepat. Leng Xicheng terus menatapnya dengan acuh tak acuh. Melihat gerakannya seperti ini, ia masih tidak bereaksi, tetapi ia melibatkan sudut sekitarnya. Seperti mengejek kehati-hatian saat ini, dan seperti mengejek dirinya sendiri. Gu Qingqing duduk, dan tidak ada yang berbicara. Setelah cukup lama, Leng Xicheng mengangkat tangannya. Gu Qingqing baru menyadari bahwa di meja di depannya ada nampan teh dengan cangkir teh dan teh di atasnya. Ketel di sebelahnya sedang dipanaskan. Leng Xicheng melihat udara terbuka, ia dengan terampil memasukkan sejumput teh ke dalam pot pasir ungu dengan sendok bambu, lalu menyiram dengan air mendidih. Air pertama mencuci cangkir teh yang biasa ia minum. Kemudian, ia menuangkan satu mangkuk untuknya. Begitu pula, Leng Xicheng menuangkan secangkir kecil untuk dirinya sendiri. Ia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ia membuka matanya lagi dan melihat Gu Qingqing yang tidak bergerak, seolah sedang mengamatinya. Dia menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri, meniup teh panas, dan dengan nada datar berkata, "Apa kamu takut aku meracuni di dalam?" Petik 2. Gu Qingqing mengambil secangkir teh dan menyesapnya. Puer, ia tidak menyeduh terlalu lama dan rasanya sangat ringan. Suara Leng Xicheng sama dinginnya dengan rasa teh ini. Dulu di rumah, kakek nenek selalu suka membuat secangkir teh. Nenek berkata bahwa minum teh bisa memperjelas mata, hati, tidak peduli seberapa besar, 3 atau 5 mangkuk teh bisa menenangkan emosi. Petik 2. Gu Qingqing sedikit mengernyit, tidak mengerti mengapa ia mengatakan ini. Apakah dia harus mengatakan semuanya atau membujuknya untuk kembali? Leng Xicheng minum lagi, dan memberinya juga, Gu Qingqing juga meminumnya. Setelah keduanya minum 3 gelas, Leng Xicheng berkata dengan tenang. Petik 2. Gu Qingqing sedikit tidak mengerti. Leng Xicheng, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Leng Xicheng meletakkan cangkir tehnya, matanya yang kuning tampak tenang. Kami berdua minum 3 cangkir teh lagi. Saya hanya punya 3 pertanyaan, saya harap Anda tidak menyembunyikan penipuan terhadap saya dan menjawab dengan jujur. 1933 3 Masalah 3. Gu Qingqing mengangguk. Katakan, jangankan 3 pertanyaan, bahkan 30 atau 300, jika dia ingin bertanya, apakah dia masih tidak bisa menjawab? Leng Xicheng juga mengangguk. Baiklah, Sang Xia mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, dan sepertinya sedang memikirkan emosi. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya. Aku ingin bertanya padamu, aku ingin bertanya. Gu Qingqing mengangkat tangannya untuk minum teh. Begitu tangannya membawa cangkir teh ke bibirnya, Leng Xicheng berbicara dengan suara yang sedikit gemetar, punya anak. Petik 2. Gu Qingqing baru saja minum seteguk air. Ketika mendengar kata-katanya, dia hampir tidak minum air ke dalam selang, dia menutupi mulut dan batuk. Anak apa? Bagaimana dia bisa mengetahui tentang anak itu? Melihat Gu Qingqing yang terkejut dan tidak menyangkal hal yang sama, Leng Xicheng pun tahu segalanya. Meskipun dia tahu ini adalah kebenaran, tapi dia masih sedikit ragu. Tapi sekarang, emosinya yang baru saja mencoba menahan diri akhirnya meledak. Suaranya yang tadi bergetar tiba-tiba menjadi keras. Kau benar-benar memiliki anakku. Kenapa kau tidak bilang padaku? Petik 2. Kamu menyelidikiku. Apakah dia pergi mencari pengawal atau siapa yang mengikutinya, atau dia menyimpan pengawasan di ponselnya? Ia tidak mengatakan apa-apa, bahkan Li Yuyu dan Ni Zining juga tidak tahu, bagaimana ia bisa mengetahuinya. Bukankah kamu juga sama? Kamu yang mencari orang untuk mengikutiku. Detektif swasta. Dia juga sengaja mencari pengacara perceraian untuk mencari semua pengacara selain pengacara yang berhubungan dengan grup Leng untuk menghindari pengacara di masa depan. Gu Qingqing, kamu bisa. Ia sangat ingin membunuh. Kamu juga mencari pengawal untuk mengawasiku 24 jam, seperti sedang melihat seorang tahanan. Saya juga memasang alat pelacak di ponselku. Gu Qingqing juga berani, ia mengangkat dagunya dan menatapnya dengan tajam. Leng Xicheng, sudah kubilang, aku bukan tahananmu. Jika kamu tidak suka padaku, kamu bisa bercerai. Jadi, kau mengaku kau telah mencari detektif swasta untuk mengikutiku, dan kau juga. Kau yang akan merusaknya.
Ketika Wei Yai mengatakan kalimat terakhir, Leng Xicheng mencoba yang terbaik untuk menelan dua kata itu, sukarela, dan nada mengubah suaranya dengan menghancurkan gigi. Dia jelas tahu bahwa dia sangat menghargai anak-anak. Dia telah menantikannya begitu lama, tetapi dia dengan mudah mengatakan bahwa dia harus menghapusnya. Ya, sudah sampai di sini, apa yang bisa dia lakukan jika dia menyangkalnya? Detektif swasta tidak ditemukan olehnya, tetapi dia memang menggunakan detektif untuk menyelidiki keberadaannya. Artinya, apakah dia masih berani mempertimbangkannya? Ketika dia menemani Su Zipei, apakah dia memikirkan anak-anak mereka? Sekarang dia masih kehilangan anaknya, benar-benar tidak tahu malu. Dia tersenyum dan tersenyum mengejek. Lagi pula, bukankah akan segera ada jika kamu menginginkan anak? Tidak peduli Su Zipei atau bukan, saya yakin Anda ingin berbicara lebih banyak tentang anak-anak, dan banyak wanita yang bersedia melahirkan Anda. Petik 2. Senyum ini sepertinya dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi di mata Leng Xicheng, ia benar-benar menyindir dirinya sendiri. Dia tiba-tiba menggebrak meja dengan keras, memecahkan semua cangkir teh di atas meja sampai porselen pecah. Melihat ke atas, wajah Gu Qingqing di seberangnya tetap tidak berubah, sama sekali tidak beradaptasi atau sedih, seolah-olah anak yang sudah mati itu harus menghilang. 1934 3 Masalah 4. Bagaimana dia bisa begitu berdarah dingin? Bahkan jika dia benar-benar tidak menginginkan anak dengan darahnya, anak itu adalah darah dagingnya sendiri. Apakah dia begitu membencinya? Dia sangat benci bahkan tidak ingin memiliki keturunan. Dia dengan mudah menggenggam dan mengendalikan emosinya. Giginya yang penuh dengan rasa sakit hampir tergigit olehnya. Setelah beberapa saat, dia menambahkan. Pertanyaan kedua, apakah kamu benar-benar membenciku karena membunuh ayahmu? Apakah pertanyaan ini perlu dijawab? Gu Qingqing perlahan mengangkat kepalanya, matanya menatap lurus ke Leng Xicheng. Wei Yai memberitahuku di sana, dan mengatakan padaku, kematian ayahku, apa kamu benar-benar tidak melakukan apapun di belakang? Petik 2. Leng Xicheng menjawab, Gu Qingqing juga tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya. Tidak peduli apa yang aku lakukan untuk berubah, kamu tidak akan pernah memaafkan kesalahanku saat itu. Mungkin saat itu dia sedang mencari rentenir untuk menakut-nakuti keluarga mereka. Ini juga merupakan kecelakaan ketika dia menabrak ayahnya. Dia tidak pernah berpikir untuk mencelakakannya, apalagi nyawa ayahnya. Tetapi kenyataannya, tanpa keterlibatannya, keluarga mereka tidak akan begitu sengsara dan dianiaya, dan ayah tidak akan memilih jalan buntu itu. Bahkan saat itu, dia tidak akan mencarinya demi dolar. Mereka juga tidak akan menghabiskan malam seperti itu, dia tidak akan mati tepat di tangannya. Mereka tidak akan menikah, dan tidak akan ada hal-hal ini. Dia tidak berbicara, dia juga tidak berbicara. Dia tidak berbicara dan hanya menjawab pertanyaannya. Setelah beberapa lama, sampai suara air mendidih dari ceret listrik otomatis di sebelahnya berdengung, dia mengambil ceret tersebut untuk menampung air dari ceret pasir ungu. Tapi kali ini, tangan penampung udara sedikit bergetar. Dia mendongak dan menatap. Kapan kamu tahu hubunganku dengan rentenir? Adalah waktu yang tidak lama sebelum pertarungan terakhir kita. Petik 2. Sebenarnya, dia ingin bertanya apakah dia telah menggugurkan anak itu setelah mengetahui masalah ini karena kematian ayahnya. Gu Qingqing terdiam sejenak, lalu ia mengangguk. Tangan Leng Xicheng bergetar, pot pasir ungu sudah terisi udara, dan ia terus keriga tanpa sadar. Kamu sedang mencari detektif, ingat itu juga saat itu. Petik 2. Gu Qingqing sedikit membuka matanya, ia ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Leng Xicheng mengangguk, suaranya menjadi semakin lemah, Sang Xia, saat itu juga, kamu berkonsultasi dengan pengacara perceraian, dan bahkan bersiap untuk pergi ke luar negeri. Pada saat itu, kamu ingin menceraikanku. Gu Qingqing meletakkan kedua tangannya di bawah meja teh, diam-diam berkumpul di tempat yang tidak terlihat olehnya. Petik 2. Pernikahan selama 3 tahun ini telah menghabiskan seluruh semangatnya. Dia tidak ingin hidup dalam kebingungan setiap hari seperti ini, seolah-olah dia tidak memiliki jiwa dan kesadaran. Terlebih lagi, dia sudah lama berpindah tangan, bukan? Tidak, harus dikatakan bahwa jantung tidak pernah berubah di tempat Su Zipei selama bertahun-tahun. Sekarang dia hanya kembali ke Zhao Wanwan. Ternyata begitu, saat dia mengatakan ini, jantungnya terasa sakit untuk beberapa saat. Dia sudah lama siap. Ya,
Sebenarnya dia juga sudah berspekulasi, bukankah itu dimulai pada hari Ni Zining kembali? Pertanyaan terakhir, dalam 3 tahun pernikahan kita, pernahkah kamu menyukaiku saat ini? 1935 3 Masalah 5. Sebenarnya, ketika dia berbicara, dia ingin bertanya apakah dia menyelamatkannya. Namun, kata cinta itu terlalu berat, dan dia tidak perlu menyarankan sama sekali. Bahkan jika dia hanya menyukai sedikit, dia telah menyukai dirinya sendiri sedikit dalam 3 tahun terakhir, jadi kegigihannya selama bertahun-tahun tidak selalu sia-sia, bukan? Atau dia sengaja bertanya, karena dia telah menggugurkan anaknya. Bahkan jika anak itu tidak terlalu berharap dan tidak tahu, dia masih sedikit marah. Tapi, ketika dia tidak bersuara di permukaan, sesungguhnya menatapnya dengan pandangan yang sangat ditunggu-tunggu, aku percaya dia melihat dengan cermat, sedikit memotret wajahnya, karena takut melepaskan pandangan sedikit pun. Gu Qingqing di sana, setelah sekian lama memperhatikan dirinya sendiri, raut wajah itu seperti membekukan, tidak ada reaksi yang sama sekali. Dia memang ditanyai dan tidak tahu harus menjawab apa. Ia sedikit tidak mengerti, untuk apa Leng Xicheng menanyakan pertanyaan seperti ini. Apakah dia tidak ingin menikah dengannya selama 3 tahun dan tidak pernah mengatakan suka? Apakah dia perlu mengatakan itu? Jika dia benar-benar tidak mencintainya, ayahnya tidak ingin membencinya ketika dia meninggal, dia hanya ingin menceraikannya. Apa hanya suka? Perasaannya terhadap pria itu seolah akan meluap. Apakah dia benar-benar tidak bisa merasakannya sama sekali? Leng Xicheng yang duduk di seberangnya hanya melihat ekspresi terkejut di wajahnya, harapan di matanya, sedikit rendah, sedikit tenang. Cahaya di pupil mata juga meredup, menghilang, dan sudut sekeliling juga tersenyum menyeringai. Dia tahu, Gu Qingqing sama sekali tidak menyukainya. Jangankan cinta, bahkan suka pun tidak mau diungkapkan. Mungkin ketika hubungan mereka paling harmonis, apakah ada kesan yang baik? Tetapi ketika dia mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya, semua perasaan baik itu hilang. Dia menarik kembali semua kelembutan dan kasih sayang, bahkan seorang anak pun tidak rela meninggalkannya. Ya, bagaimana dia bisa meninggalkan darah dagingnya yang membunuh ayahnya? Jadi Ni Zining putus dengan Su Zijin saat ini juga karena dia berusaha lebih keras lagi. Mereka berdua benar-benar bisa tinggal bersama. Gu Qingqing baru berbicara untuk waktu yang lama, suaranya juga seperti membeku. Apa maksudnya membicarakan ini sekarang? Jika Anda harus bertanya, sampai saat ini, saya masih berpikir dengan serius bahwa kita bisa hidup bersama di masa depan dan hidup dengan baik. Ini bukan suka, tapi suka. Jika cinta ini harus ditambah dengan satu bentuk kata, maka itu bukan waktu yang tepat, tetapi bentuk lampau, cinta. Aku mengerti. Leng Xicheng menghentikan kata-katanya sebelum menjawab, dia sedikit kesal dan merasa lelah. Mendengar hal itu, Gu Qingqing juga merasa sedikit sedih. Tidak peduli betapa dia membencinya, namun juga, selama 3 tahun, dia tidak tahan melihatnya. Bahkan jika tidak ada cinta, selalu ada kasih sayang keluarga, bukan? Meski tidak ada kasih sayang keluarga, selalu ada perasaan yang disebut kebiasaan. Bahkan jika hatinya selalu ada pada Su Zipei, pada saat ini, dia peduli apakah dia pernah menyukai atau tidak, dia juga menunjukkan sentuhan kesedihan pada akhir pernikahan ini. Selama 3 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, dia tidak pernah mencintainya dengan sia-sia. 1936 3 Masalah 6. Dia berkata lagi, Xicheng, namun juga, masa lalu telah berlalu. Kematian ayahku sudah menjadi kesimpulan yang pasti, dan aku tidak akan meminta keadilan lagi untuknya, apalagi membencimu, dan membencimu. Aku hanya tidak bisa terus hidup atas nama suami dan istri bersama Anda. Aku juga percaya, tanpa aku, hidupmu, pekerjaanmu, semuanya akan menjadi lebih baik. Ia ingin Leng Xicheng begitu khawatir dengan masalah perceraian mereka, apakah ia takut membagi hartanya? Dia baru saja secara khusus menyebutkan pengacara perceraian yang ditemukan oleh Li Yuyu. Li Yuyu memang takut dia tidak akan mendapatkan apa-apa setelah perceraian, jadi dia secara khusus berkonsultasi dengan pengacara perceraian tentang pembagian properti. Gu Qingqing segera berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah properti. Apa yang terjadi ketika saya menikah, saya tahu sendiri, bahkan jika saya bercerai, saya tidak akan mengambil sepeser pun dari properti Anda. Petik 2. Di sisi lain,
Leng Xicheng tidak bereaksi sama sekali. Gu Qingqing sedikit mengernyit, apakah ini tidak baik? Dia berpikir sejenak, lalu menambahkan. Aku tidak akan sembarangan berbicara kepada wartawan dan merusak reputasimu. Mengenai perceraian kami, aku tidak akan berbicara lebih banyak dengan orang di luar. Kau bisa menyembunyikan sesuatu, ayah. Aku bisa bekerja sama dengan mereka sampai kau perlu mengutarakannya. Petik 2. Ngomong-ngomong, dalam pernikahan ini, satu-satunya yang dia rasakan hangat dan perhatiannya adalah orang tuanya. Sejak ibu bekerja di keluarga Su dan dia juga belajar di sekolah menengah No. 1 Yancheng, dia bergaul dengan banyak orang kaya, dan Su Zijin juga tidak pernah berkumpul dengannya sejak awal. Orang-orang kaya ini memiliki mata di langit, dan mereka sudah memperlakukan mereka dengan setara. Sejak awal, mereka menyambut pernikahannya dengan Leng Xicheng dengan sikap mendukung. Mereka tidak pernah menentang atau mengucapkan kata pun padanya. Ia belum pernah bertemu dengan orang tua yang begitu ramah terhadapnya seperti orang tuanya. Ia bisa merasakan bahwa mereka benar-benar baik-baik saja. Leng Xicheng mengisyaratkan kasar, dan mereka bahkan akan membantu mengajar Leng Xicheng dari sudut pandangnya. Biasanya dia juga melindungi orang tuanya seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan jika dia berada di rumah sendiri, orang tuanya sendiri tidak sebaik orang tuanya. Dia menyembunyikan kepalanya, tetapi Leng Xicheng masih tidak mengungkapkan kata pun. Apa itu tidak cukup? Apa yang harus dia lakukan untuk bercerai? Dia sudah cukup lama berpikir, kecuali dia tidak menyukai Ni Zining, takut mereka akan segera bersama setelah bercerai. Dia menambahkan untuk waktu yang lama. Dia tidak akan segera menemukan hubungan berikutnya, terutama Ni Zining. Saya bisa menjamin, 3 tahun, bahkan 5 tahun, saya tidak akan melangkah ke pernikahan dengan siapapun lagi, saya. Kamu tidak perlu mengutarakannya lagi. Leng Xicheng memotongnya lagi dan menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Lihat, dia sudah memikirkan dirinya sendiri. Tidak menginginkan harta benda, tidak mengucapkan kata pun tentangnya, membantu menemani orang tuanya, dan bersedia berjanji untuk tidak menikah selama 5 tahun. Lihat, seberapa bagus kondisinya, selama dia mengangguk. Dia memikirkan segalanya untuknya. Satu-satunya hal yang tidak dia pikirkan adalah dia terus mempertahankan pernikahannya dan terus berjalan. Semuanya telah berakhir. Apa maksudnya dia memegang erat pernikahan yang sudah lama berakhir? Tidak, harus dikatakan bahwa mereka semua emosional, dan sejak awal, mereka adalah pertunjukan satu orang. Xicheng, kamu tidak perlu mengutarakan lagi. Leng Xicheng menekan sekali lagi, nadanya sangat rendah, seolah-olah seluruh tenaganya telah habis. Jika keinginanmu hanya untuk bercerai, maka, aku, seperti yang kau inginkan. 1937 terpisah 1. Ini saja sudah cukup. Di kafe, Li Yuyu melihat perjanjian perceraian di tangan Gu Qingqing dan tercengang. Dalam keadaan seperti Gu Qingqing dan Leng Xicheng sebelumnya, ia telah membuat ratusan ribu karakter drama besar dalam ingatannya. Kedua orang ini memiliki status yang sangat berbeda, pernikahan tidak dapat hidup bersama dengan baik, dan perceraian tidak dapat sepenuhnya setara. Gu Qingqing tidak memiliki otonomi yang sama sekali di depan Leng Xicheng. Leng Xicheng selingkuh, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Gu Qingqing hanya bisa mengelak. Tidak masalah jika dia bercerai, tidak ada yang menindasnya. Hanya saja dia mengira perceraian mereka akan memakan waktu lama. Penampilan Leng Xicheng jelas terlihat bahwa ia berselingkuh dan tidak ingin menyampaikan berita itu. Selain itu, ia takut membagi hartanya dan melibatkan saham, sehingga lebih merepotkan untuk bercerai. Dia mencari detektif swasta dan berkonsultasi dengan pengacara untuk membantu mendapatkan keuntungan maksimal. Tanpa diduga, sebelum dia siap, Leng Xicheng setuju untuk bercerai. Gu Qingqing mengangguk, ia juga sedikit bingung, seolah-olah semua ini berjalan lancar tidak seperti yang sebenarnya. Setelah hari itu, Leng Xicheng mencari seorang pengacara untuk menulis surat perceraian, rangkap 2. Dia tidak terkesan dengan entry di dalamnya. Yang paling diingat, selain halaman pertama, surat perjanjian perceraian, beberapa kata besar adalah yang terakhir. Kesepakatan antara kedua pihak mengakhiri hubungan pernikahan satu sama lain. Jika diterjemahkan dengan sedikit sastra dan artistik, itu akan berpisah dan bahagia. Petik 2. Jangan pergi, tapi bergembiralah. Dia hanya ingat bahwa hari tanda tangan adalah hari yang menyakitkan,
dan dia secara resmi diundang ke kantornya untuk pertama kalinya sebagai nyonya rumah grup Leng. Meskipun mungkin beberapa jam kemudian, identitas ini bukan miliknya. Leng Xicheng dan pengacaranya duduk di dalam. Sekretaris Cheng menuangkan air ke dalamnya dan kemudian keluar. Tidak ada orang lain selain itu. Dia masih duduk di kursi kantornya dengan ekspresi tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pengacara itu mengambil dokumen sambil membacakan syarat-syarat dalam surat perceraian. Dia tidak mendengar apapun dengan jelas, dan hanya merasakan udara di luar jendela kaca sedikit membosankan dan berlebihan. Setelah selesai berbicara, pengacara itu bertanya, "Nyonya Leng, oh tidak, Nona Gu, apa pendapatmu tentang perjanjian ini?" Dia menundukkan kepalanya, dan Leng Xicheng juga tampak serius. Pengacara itu mengangguk. Karena keduanya tidak setuju, silakan tanda tangan nama keduanya di tempat penandatanganan. Petik 2. Gu Qingqing sudah memasang pena di depannya. Ia melihat Leng Xicheng juga memegang pena di seberangnya. Ia menundukkan kepalanya dan melihat Leng Xicheng sedang mencabut tutup pena. Setelah 2 kali mencabutnya, dia merasa sedikit tidak senang. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia segera menandatangani namanya dan mengisinya. Setelah itu dipertukarkan. Ketika bertemu, ia dengan cepat mendongak dan melihat Leng Xicheng sedikit mengernyit, merasa sedikit jijik. Jijik, baiklah. Dia juga menandatangani kontrak untuk pertukaran kertas. Ketika dia menulis yang terakhir, dia hanya merasa bahwa semua goresan tulisannya agak miring dan tulisannya terlihat sangat jelek. Tetapi sebelum dia mengubahnya, pengacara itu segera mengambil surat perjanjian itu darinya. Pada saat industri kertas diambil darinya, dia hanya merasa bahwa dia belum memeriksa ujian ketika dia belajar, tetapi dia diambil oleh pengawas. Ada sesuatu yang sepertinya diambil oleh pengacara bersama dengan kertas ini. Hatinya tiba-tiba kosong. 1938 terpisah 2. Dia tahu bahwa sekarang semuanya tidak bisa kembali. Ketika perjanjian ini berlaku, ia dan Leng Xicheng tidak ada hubungan lagi. Jadi, kalian bercerai begitu saja. Tapi kenapa aku hanya melihat surat perceraian dan tidak melihat buku akta cerai? Kataan Li Yuyu membuatnya kembali menjadi kenyataan. Gu Qingqing merasa pusing. Pengacara tersebut mengatakan bahwa dia harus mengambil proses terlebih dahulu, karena Leng Xicheng tidak ingin mempublikasikannya, dan dia akan bertanggung jawab untuk membantu kami mengajukan akta cerai. Setelah selesai, akan langsung diberikan kepada saya. Petik 2. Li Yuyu tampak bingung, memangnya. Dia menceraikanmu dengan begitu mudah tanpa ada permintaan orang lain. Tidak ada ketentuan spesifik yang tertulis di atasnya, tetapi ada lampiran di belakangnya. Petik 2. Gu Qingqing menggelengkan kepala, wajahnya sangat kesal. Ini juga alasan mengapa pengacara meminta kami mengikuti prosedur. Saya tidak menginginkannya, tetapi pengacara mengatakan bahwa ini adalah masalah properti yang harus dimiliki pasangan selama masa hidup mereka, dan itu tidak dapat dihindari. Petik 2. Saham yang diberikan Leng Xicheng kepadanya, pada awal pemberian, tertulis bahwa hanya dia yang berasal dari keluarga Leng yang sah dan harus ditarik kembali setelah bercerai. Selain itu, Leng Xicheng juga memberikan rumah Villa Xishan kepadanya, serta setumpuk perhiasan, mobil, dan uang tunai dalam jumlah besar yang dibelinya untuknya. Sedangkan bagi keluarganya, dia tidak pernah berpikir untuk mengambilnya kembali, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menolak. Astaga, barangmu juga tidak sedikit. Sebuah villa saja, di area seluas itu, rumah saja setidaknya bernilai puluhan juta. Ada juga perhiasan yang dibeli oleh Leng Xicheng untuknya. Katanya banyak sekali set, dan masing-masing berharga mahal. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Dia benar-benar tidak menginginkannya, tapi dia tidak benar-benar munafik. Villa ini seperti kandang besar yang sedikit demi sedikit menghilangkan semua gairah dan cintanya. Lebih banyak rasa sakit, lebih sedikit kegembiraan, dan lebih banyak kenangan adalah kepahitan, tapi ini bukan alasan yang paling penting. Entah itu rasa sakit atau gembira, itu penuh dengan kenangan bersama. Selama dia tinggal di rumah ini, dia sepertinya bisa merasakan napasnya, denyut nadinya, baunya, dan segalanya. Bahkan di matanya, dia hanyalah pengganti, seseorang yang bisa saja tidak ada dan secara tidak sengaja masuk ke dalam 3 tahun dalam hidupnya, tetapi seluruh masa mudanya dihabiskan untuk dirinya sendiri, seperti mimpi. Jika dia tidak masuk ke dalam rumah ini, dia masih bisa berpura-pura masih dalam mimpi,
tetapi dia akan terbangun dari mimpi dan selalu menjadi saat yang paling menyakitkan. Apanya berita yang tidak mau? Kamu pantas mendapatkannya. Li Yuyu menambahkan, bagaimana dengan orang tua Leng Xicheng? Apakah kamu tahu ini? Gu Qingqing merasa pusing. Ia tidak tahu apakah mereka tahu bahwa mereka telah bercerai atau bahkan tidak tahu kabar ini. Dia juga tidak punya muka untuk bertanya kepada mereka. Apakah kamu pernah bertemu dengan Leng Xicheng? Gu Qingqing merasa pusing. Dia pergi ke luar negeri pada hari dia menandatangani perjanjian, dan sekarang. Aku tidak tahu di mana dia. Tapi dulu dia juga seperti itu. Li Yuyu tersenyum. Ada apa ini? Bukankah kamu akan segera pergi ke luar negeri? Setelah pergi ke luar negeri selama 1 atau 2 tahun, mungkin Anda akan bertemu dengan pria berambut pirang tampan. Petik 2. Kalimat ini mengingatkannya bahwa mereka tidak hanya bercerai, tetapi juga di selatan dan utara, dan mungkin tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. 1939 terpisah 3. Dia tersenyum pahit. Bahkan jika bukan karena dunia yang berbeda, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Leng Xicheng di masa depan? Ini bagus. Sudah seharusnya dia bercerai. Sudah seharusnya bertengkar. Tidak, seharusnya mereka berdua tidak menikah. Dalam banyak hal, sudut pandang mereka berbeda, nilai-nilai, dan pandangan dunia mereka berbeda, dan bergaul dengan enggan hanya dapat membuat satu sama lain menderita. Namun, jelas-jelas dia sudah bercerai, dan Oishi, yang awalnya menekan dadanya, sudah merasa nyaman. Tapi kenapa, dia sama sekali tidak merasa senang. Sebaliknya, dia seperti terjebak dalam lubang, bahkan kepalanya kosong. Petik 2. Dia mengguncangkan. Dia sekarang tidak bisa menemukan hubungan selanjutnya, apalagi memasuki pernikahan lagi. Li Yuyu juga berkata, apa yang kamu bicarakan? Anda harus tinggal di luar negeri selama setahun. Betapa antusiasnya pria tampan di luar negeri. Anda memiliki kebebasan dan kekayaan dalam perceraian ini. Dunia ini begitu besar. Anda ingin pergi kemana? Saya juga mengajukan permohonan ke kantor pusat untuk dipindahkan ke cabang Los Angeles dan hari ini telah disetujui. Aku sudah menambahkan, pria di China pelit dan sulit. Siapa yang seperti pria berambut pirang di luar negeri, tinggi dan kaki panjang dan suka berpartisipasi, memiliki penampilan tinggi dan tubuh yang bagus, serta antusias dan aktif. Wei Ai berkata, tetapi juga mendorong lengan Gu Qingqing dan menekan matanya. Wei Ai mendengar bahwa mereka juga sangat kuat. Kebahagiaan hidup juga merupakan indikator penting dari kebahagiaan pernikahan. Walaupun kamu tidak mencarinya, kamu jangan mengakhiri kebahagiaan seumur hidup. Petik 2. Gu Qingqing menjawab, yang kamu cari adalah aku tidak akan mengganggumu. Li Yuyu mengerucutkan isyarat. Ayolah, kamu telah bercerai dengan Leng Xicheng. Jika sudah bercerai, mengapa kamu tidak bisa terus mencari kehidupan baru? Ini juga bukan selir kaisar kuno yang harus tetap tidak menikah meskipun sudah dihapuskan. Apakah kamu berencana untuk menjaga Leng Xicheng selamanya? Orang asing tidak Anda suka, bagaimana dengan Ni Zining? Dia dan Su Zijin sudah putus. Bagaimana keadaannya? Kamu, Gu Qingqing mengernyit dan membantahnya dengan lemah. Ni Zining tidak bisa, bagaimana dengan Lin Zui? Li Yuyu menyebutkan nama lagi. Direktur Lin ini sangat baik untukmu, kan? Mendengar bahwa kali ini Anda pergi ke luar negeri, dia banyak membantu Anda. Ia seorang talenta muda. Jika dilihat lebih dekat, dia tidak lebih buruk dari Leng Xicheng. Bukankah kau juga, dulu, Anda tidak bisa berkembang karena juga pernikahan, tapi sekarang tidak ada kendala. Atau kalian akan mencoba. Petik 2. Aku pergi. Semakin Sang Xia mengutarakan, semakin keterlaluan. Gu Qingqing bangkit dan ingin pergi, Li Yuyu juga berkata sambil tersenyum. Oke, ayo pergi bersama, kebetulan duduk di sini juga lelah, jadi pergi jalan-jalan sangat bagus. Petik 2. Setelah berbicara, dia langsung mengeluarkan uang kertas dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Cuaca yang cerah sebelum keluar masih cerah, saat ini sudah agak suram dan pengap. Observatorium Meteorologi mengatakan bahwa gelombang dingin melanda dalam 1 atau 2 hari terakhir, dan akan ada angin kencang yang mendingin. Bukan akhir pekan, tidak banyak pejalan kaki di jalanan. Dalam perjalanan dari kafe ke pusat dunia, Gu Qingqing melihat ke arah pusat perbelanjaan di seberang jalan LEC ada berita dari Leng Xicheng di layar lebar.
Dia masih terlihat tampan di layar, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu bagus, dia hidup dengan baik. Qingqing berjalan dan melintasi jalan. Lampu hijau menyala. Li Yuyu melihat gadis itu tidak bergerak dan menariknya keluar. Ketika sampai di tengah jalan, tiba-tiba didorong oleh seseorang dari belakang. 1940 terpisah, 4. Kekuatan dorongan ini sangat besar, dan kejadian itu tiba-tiba terjadi. Apalagi jika Li Yuyu menarik tangan Gu Qingqing, karena ia mengenakan sepatu hak tinggi, ia berputar ke depan dan pusat gravitasi tidak stabil. Dia mengenakan rok dan terhuyung-huyung beberapa langkah, lututnya terhempas ke lantai, dan keringat dingin keluar sakit karena baru saja menyebar dan memaki, aku. Tiba-tiba, sebuah mobil mengikutinya melaju dengan kecepatan yang sangat cepat dari tempat mereka berdiri, bahkan sampai menyentuh punggung dan kaki. Mobil itu tidak melambat, mungkin dia tahu bahwa dia dalam masalah, jadi dia hanya menjangkau busur di kemudian hari dengan cepat, membuat diri dengan cepat, dan menghilang ke dalam. Setelah kejadian sebesar ini, beberapa pejalan kaki segera berkumpul dan bertanya. Apa yang terjadi? Kalian baik-baik saja. Mobil di belakang Sang Xia juga mulai membunyikan klakson, dan jalanan tiba-tiba menjadi berantakan. Li Yuyu tercengang, begitu juga Gu Qingqing. Ia juga tidak peduli dengan kakinya yang terluka. Ia menoleh dan melihat bahwa ada banyak orang yang datang dan pergi, dan tidak tahu siapa yang mendorongnya. Selain itu, orang yang mendorongnya tadi adalah bahunya. Mungkin dia sedang terburu-buru berjalan dan tidak sengaja menabrak kecelakaan. Melihat orang-orang di sekitarnya, Gu Qingqing melihat Gu Qingqing di sebelahnya. Gu Qingqing mengenakan sepatu datar, tapi ia tidak jatuh parah, dan bertanya kepadanya, kamu baik-baik saja? Li Yuyu menggelengkan kepalanya. Dia mencoba untuk berdiri, dan ketika dia baru saja bangun, dia merasa sakit. Lututnya terasa panas dan kulitnya meleleh. Aku mana yang mendorong bahuku, dia membunuh. Aku akan menelepon polisi. Li Yuyu berdiri sambil memegang tangan Gu Qingqing, dan memarahi Gu Qingqing. Dan mobil itu, sial. Ini adalah persimpangan besar, tidak melihat lampu hijau, dan dia berani lari dengan cepat. Aduh, lututku, kamu tidak apa-apa. Gu Qingqing juga merasa tenang dan masih ingin berbicara. Lampu hijau berubah menjadi lampu merah. Ada mobil yang menunggu di belakang, jadi ia membunyikan klakson dengan tidak sabar. Tidak ada polisi lalu lintas di jalanan sini. Li Yuyu baru saja mengatakan bahwa bahunya terbentur. Ada begitu banyak orang yang datang dan pergi. Mungkin orang itu menabrak dirinya sendiri karena dia terburu-buru dan tidak bisa melihat dengan jelas. Siapa yang tahu siapa yang menabraknya? Mobil itu juga kabur dan plat nomornya tidak terlihat dengan jelas. Meskipun kedua orang itu jatuh dengan sangat mengenaskan, tidak ada masalah besar yang terjadi. Terompet mobil di belakang tidak kecil, dan banyak pejalan kaki yang menontonnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Yuyu, apakah kita masih harus membuat perhitungan? Bagaimana kalau kita ke pinggir jalan dulu? Meskipun Li Yuyu terjatuh dengan mengenaskan, tapi ada mobil di sebelahnya. Ini adalah persimpangan dan di tengah jalan. Meskipun suasana hatinya buruk, lingkungannya tidak terus-menerus. Ia menggosok kakinya dan berkata, Petik 2. Gu Qingqing memapahnya berjalan terlatih-tatih ke pinggir jalan, Li Yuyu baru ingat. Tidak ada foto. Jika tidak, polisi lalu lintas tidak akan bisa menjelaskannya ketika mereka datang nanti. Petik 2. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Meskipun polisi lalu lintas datang, apa rencanamu? Siapa yang mendorongmu? Siapa yang kabur? Tidak ada yang melihat dengan jelas, dan luka Anda tidak serius, bagaimana cara menyelidikinya? Paling banter mobil itu dihukum karena ngebut dan mengemudi berbahaya. Kuncinya adalah polisi lalu lintas harus membantu penyelidikan Anda. Kami tidak terluka parah, dan polisi lalu lintas mungkin hanya menyiapkan kasus. Atau siapa yang kau kenal di Polantas. Lebih baik lebih banyak daripada lebih sedikit. Selanjutnya bab 1941 terpisah 5.